Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brandoli dengan NIM 13142304. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang menganalisis proses penarikan atau rekrutmen dan seleksi dalam sumber daya manusia. Bagian pertama latar belakang yaitu pengelolaan sumber daya manusia atau SDM merupakan hal yang penting dalam mencapai tujuan. Umumnya pimpinan perusahaan mengharapkan kinerja yang baik dari masing-masing karyawan dalam mengerjakan tugas-tugas yang baik dari masing-masing karyawan dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh perusahaan. Bagian 1, konsep rekrutmen dan seleksi SDM. Menurut Renal S. Schuller dan Susan E. Jackson pada tahun 1997 ayat 227, rekrutmen antara lain meliputi upaya pencarian sejumlah anggota karyawan yang memenuhi syarat dalam jumlah tertentu, sehingga dari mereka perusahaan dapat menyeleksi orang-orang yang paling tepat untuk mengisi lowongan pekerjaan yang ada. Sebagai akibatnya, rekrutmen tidak hanya menarik simpati atau minat seseorang untuk bekerja pada perusahaan tersebut, melainkan juga memperbesar kemungkinan untuk mempertahankan mereka telah bekerja. Menurut Umi Sukamti pada tahun 1889 ayat 115 mendefinisikan seleksi sebagai suatu proses penetapan pelamar yang mana di antara mereka direkrut dengan melalui pertimbangan persyaratan untuk dapat diterima dalam melakukan pekerjaan dengan baik. Bagian 2, proses rekrutmen dan seleksi. Proses rekrutmen menurut Suwanto dan Priyansa pada tahun 2011 ayat 68 antara lain yaitu tahapan pertama, memperjelas posisi yang harus diisi melalui rekrutmen. Yang kedua dan tahapan kedua yaitu review dan memperbarui uraian pekerjaan dan spesifikasi untuk posisi tersebut. Tahap ketiga, mengidentifikasi kemungkinan sumber pelamar yang memenuhi syarat. Dan yang terakhir yaitu tahapan keempat, memilih cara komunikasi yang paling efektif agar menarik pelamar yang memenuhi syarat. Proses rekrutmen dilakukan oleh manajer sumber daya manusia biasanya dengan beberapa cara yaitu internal, media cetak, headhunter, web atau universitas dan lain sebagainya. Bagian 3, mengukur efektivitas perekrutan dan seleksi. Menurut Dessler pada tahun 2005, parameter yang digunakan untuk mengukur efektivitas untuk pelaksanaan rekrutmen adalah persentase rata-rata karyawan yang berhasil direkrut dari masing-masing sumber rekrutmen dan perbandingan antara pelamar dan jumlah karyawan yang dibutuhkan. Perusahaan menggunakan alat-alat seleksi untuk menilai kualitas pelamar berdasarkan sumber rekrutmen. Waktu yang dibutuhkan perusahaan dihitung saat perusahaan mulai melaksanakan rekrutmen sampai pelamar menjadi seleksi. Yang keempat, menemukan kandidat internal dan eksternal. Internalnya yaitu mutasi atau promosi, rotasi, demosi. Yang kedua, penawaran terbuka yaitu job bidding. Dan yang ketiga, penempatan kembali dan eksternal melalui iklan, agen tenaga kerja pemerintah atau swasta, lembaga pendidikan atau universitas, internet, dan asosiasi profesi dan lain sebagainya. Bagian 5, perbedaan rekrutmen internal dan eksternal. Internal atau yang bisa dikenal sebagai rekrutmen tertutup adalah rekrutmen di mana calon tenaga kerja dilakukan secara internal yaitu di dalam lembaga atau organisasi. Sedangkan eksternal adalah rekrutmen di mana calon tenaga kerja dipilih dari luar organisasi dengan menggunakan metode rekrutmen yang dipilih untuk membantu dan mencari calon tenaga kerja terbaik di luar organisasi. Yang ketiga, yang terakhir yaitu kesimpulan. Rekrutmen dan seleksi mempunyai peranan strategis dalam mempersiapkan dan menyediakan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam analisis pekerjaan, khususnya deskripsi dan spesifikasi. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.